Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Fitriani SPD mengampu mata pelajaran biologi di SMA Islam Kebumen, Kecamatan Sumerjo, Kabupaten Tanggamus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik-baik, Bu. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus, Bu. Ayo kita fokus. Yes. Siap belajar. Biologi. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Jadi videonya Ibu akan mengulas kembali tentang materi yang telah kita pelajari. Minggu lalu kita mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Siapa sih yang masih ingat apa itu keanekaragaman hayati? Ayo Bu, Oke, silakan Nabil. izin menjawab Bu. Oke. Keanekaragaman hayati adalah variasi organisme hidup pada tiga tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan tingkat ekosistem. Oke, kita pada siang hari ini yang pertama, murid mampu menyebutkan dan menjelaskan tindakan pelestarian seperti konservasi in situ dan ex situ. Kemudian yang kedua, murid menunjukkan kepedulian terhadap keanekaragaman hayati melalui tindakan nyata, misalnya kita melakukan daur ulang, penanaman pohon atau kampanye pelestarian. Pada pertemuan kita pada siang hari ini, itu kita akan membahas tentang usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Di sini ada beberapa hewan yang sekarang itu mulai mengalami kepunahannya, sudah mulai langka. Yang pertama komodo. Kemudian di sini ada badak bertulang satu. Kemudian ada Tarsius tumpara, ada orangutan, harimau Sumatera, ada anoa, ada elang Jawa dan babi rusa. Di sini Ada segelintir hewan yang berhasil meninggalkan rekam jejaknya. Foto ini adalah penampakan dari harimau Jawa, juga dikenal sebagai harimau Bali. Adalah subspesies harimau yang pernah ada di Pulau Jawa, Indonesia, dan Pulau Bali. Sayangnya, harimau Jawa dianggap punah dan belum ada. dari video tayangan yang beberapa hewan yang mengalami kepunahan dan beberapa gambar hewan yang mengalami kepunahan. Oke, adakah yang mau bertanya? Bu, izin bertanya, Oke, Rafka. apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar spesies tidak punah? Oke, pertanyaan Rafka terkait dari foto dan video tadi, itu apa yang bisa kita lakukan biar spesies itu tidak punah? Pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama, harus kita menjaga habitatnya. Kenapa? Kalau misalnya habitatnya itu sudah berubah, sudah rusak, otomatis si hewan tersebut akan berpindah ke lokasi yang lain. Ada yang tahu apa itu konservasi? Oke, saya silakan. Upaya melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan agar tetap lestari baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang. Oke, tepuk tangan untuk Tessa. Oke, jadi konservasi itu adalah upaya melindungi, kemudian mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk LKPD atau lembar kerja peserta didik, buatlah mind map perbedaan konservasi in situ dan ex situ menggunakan aplikasi Canva. Ya, kemudian di situ isinya apa itu konservasi in situ dan ex situ, kemudian contohnya apa saja yang ada di Indonesia, kemudian kelebihan dan kekurangan dari konservasi in situ dan ex situ tersebut. Kemudian yang selanjutnya carilah contoh nyata dari strategi pelestarian di daerah kalian. Selanjutnya kalian buat poster tentang kampanye pelestarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami sudah membuat mind map
upaya perlindungan keanekaragaman hayati di dalam habitat asli. Dan ada X itu adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang poster pelestarian lingkungan. Di sini ada membuang sampah di tempatnya. Selalu buang sampah pada tempatnya agar tidak mencemari lingkungan. Dan menggunakan produk ramah lingkungan. Kurangi penggunaan sampah plastik dan mulai gunakan produk ramah lingkungan seperti tas kertas. Selanjutnya, menghemat penggunaan energi. Menghemat penggunaan energi bisa mengurangi polusi dan meminimalisir pemanasan global. Kita ada jargon nih. Apa tuh? Bumi kita, Tanggung jawab kita. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan post test. Apa yang terjadi fokus utama konservasi alami? Untuk refleksi, di mana pertanyaan yang pertama, apa yang saya pelajari hari ini? Oke, Intan silakan. Saya belajar tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati agar seimbang ekosistemnya tetap terjaga. Saya memahami dua cara pelestarian, yaitu in situ, melestarikan di habitat aslinya seperti taman nasional dan cagar alam, dan ex situ, melestarikan di luar habitat aslinya seperti kebun raya, kebun binatang, dan bank biji. Oke, tepuk tangan untuk Intan. Nah, untuk refleksi kita yang kedua, mengapa hal ini penting bagi saya? Oke, Anjar, silakan. Karena keanekaragaman hayati menjadi sumber pangan, obat-obatan sadang, serta penunjang kehidupan manusia. Oke. Jika tidak dijaga, banyak spesies bisa punah dan merusak keseimbangan ekosistem yang akhirnya juga merugikan manusia. Oke, tepuk tangan. Ya, apa yang bisa saya lakukan? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mulki, silakan. Yang apa saja yang bisa saya lakukan adalah ikut menjaga lingkungan sekitar seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mulki. Usaha pelestarian itu ada dua, ada konservasi in situ dan ex situ. Contoh konservasi in situ apa? In artinya apa? In artinya dalam. Jadi usaha pelestarian yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Contohnya Taman Nasional Komodo. Kemudian apa lagi? Oke, pernah ke Waikambas? Identik dengan hewan apa yang endemik di situ? Oke, selanjutnya di sini konservasi ex situ yang dilakukan di luar habitat aslinya. Artinya apa? Jadi usaha pelestarian yang dilakukan bukan di habitat aslinya. Contohnya taman safari itu di mana? Bogor. Kemudian Ragunan itu ada di mana? Jakarta. Di sana ada harimau, ada gajah, ada burung cendrawasih, ya. Jadi itulah usaha pelestarian ex situ. Tugas minggu depan dikumpul ya. Di sini kalian buat kartu komitmen lingkungan berisi 1 aksi nyata yang akan
kalian lakukan di rumah atau di sekolah. Dokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan laporkan minggu depan. Jadi salah satu upaya kita untuk melestarikan keanekaragaman hayati, salah satunya kita sebagai siswa apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau misalnya di rumah, kalau nggak ada tanaman, silakan ditanemin. Itu adalah salah satu usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri